Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semangat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Saryono, jabatan guru kelas ahli pertama pada SD Negeri 1 Bantaran, Korwil Camdini Bangun. Saya merupakan peserta Latsar Kabupaten Banyumas, angkatan 127 tahun 2022. Pada video kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan aktualisasi dan habituasi Latsar CPNS Pemerintah Kabupaten Banyumas tahun 2022 dengan judul peningkatan hasil belajar matematika pecahan melalui media patung pecah, yaitu papan hitung pecahan pada peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Bantaran, Korwil Camdini Bangun, Kabupaten Banyumas. Sebelum ke kegiatan aktualisasi, perkenalkan coach saya yaitu Bapak Dr. Andes Pamungkas Tunggul Wasana MSI Widya Iswara Ahli Media. Pak Agus Ridito SPD, Pembina tingkat 1 selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Bantaran, Korwil Camdini Bangun. Kegiatan yang pertama yaitu membuat RPP materi pecahan. Tahapannya: 1. Mencari referensi RPP, 2. Membuat draft RPP, 3. Melakukan koordinasi dengan teman sejawat, 4. Mengkonsultasikan RPP dengan mentor, dan yang kelima, merevisi dan menyempurnakan RPP. Tahapan pertama dalam membuat RPP yaitu yang pertama mencari referensi RPP yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku pada internet. Pada tahapan kegiatan ini saya mengaktualisasikan nilai dasar PNS yaitu adaptif. Setelah menemukan referensi RPP, lalu saya membuat draft RPP dan melakukan koordinasi dengan rekan sejawat terkait draft RPP yang sudah disusun. Tahapan yang selanjutnya yaitu mengkonsultasikan draft RPP yang telah dibuat kepada mentor. Pada tahapan ini, saya menerapkan nilai dasar PNS yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, dan kolaboratif. Dan tahapan terakhir dari membuat RPP yaitu merevisi dan meminta pengesahan RPP sesuai hasil masukan dari guru mentor. Kegiatan 2. Membuat alat peraga patung pecah. Tahapannya yaitu mencari referensi alat peraga, membuat draft alat peraga, koordinasi dengan teman sejawat, membuat alat peraga pada Canva, melaporkan alat peraga kepada mentor, dan yang terakhir yaitu merevisi alat peraga. Tahapan pertama dari membuat alat peraga yaitu mencari referensi alat peraga di internet. Tahapan kedua yaitu membuat draft alat peraga pada Canva. Setelah draft alat peraga dibuat, saya melakukan koordinasi dengan teman sejawat untuk diberi masukan. Setelah melakukan koordinasi dengan teman sejawat, saya membuat alat peraga dan menyusunnya pada papan. Setelah alat peraga saya buat, lalu saya melaporkan alat peraga yang sudah dibuat kepada mentor agar saya diberi masukan untuk hasil yang lebih baik. Selanjutnya saya menjelaskan bagaimana cara menggunakan alat peraga tersebut yang nantinya akan diaplikasikan dalam pembelajaran di kelas. Setelah saya melaporkan alat peraga kepada mentor, selanjutnya saya menyempurnakan alat peraga sesuai masukan dari mentor. Kegiatan yang ketiga yaitu membuat LKPD dan bahan ajar dengan PowerPoint. Tahapannya yaitu mencari referensi LKPD dan PowerPoint, membuat draft LKPD dan PowerPoint, konsultasi dengan mentor, menyusun materi pada PowerPoint, dan yang terakhir yaitu mencetak LKPD. Tahapan pertama dalam kegiatan ketiga yaitu mencari referensi LKPD dan PowerPoint. Setelah mencari referensi, selanjutnya saya menyusun draft LKPD dan PowerPoint tersebut. Setelah itu saya berkonsultasi dengan mentor mengenai LKPD dan PPT yang telah saya buat tadi. Setelah berkonsultasi dengan mentor mengenai LKPD dan PowerPoint, selanjutnya saya menyempurnakan PowerPoint dan mencetak LKPD. Kegiatan 4 yaitu melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media patung pecah. Tahapannya yaitu mempersiapkan pembelajaran, membagi kelompok kerja, membagikan alat peraga, melaksanakan pembelajaran, serta menyelesaikan LKPD. Tahapan pertama dalam pembelajaran yaitu mempersiapkan pembelajaran dengan membimbing peserta didik untuk berdoa, presensi, dan kesiapan peserta didik dalam menerima pembelajaran. Tahapan selanjutnya yaitu siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang nantinya mereka akan bekerja sama dalam menyelesaikan LKPD. Selanjutnya pembelajaran dimulai. Di sini saya menerangkan tentang sebuah pecahan, dimulai dari alat peraga patung pecah yang saya susun, terus saya juga membawa yang asli yaitu semangka. Pada pembelajaran yang saya laksanakan, saya menyampaikan materi konsep pecahan, pecahan senilai, penjumlahan dan pengurangan, serta pembagian dan perkalian pecahan.
Pada saat proses pembelajaran, peserta didik mencoba untuk menggunakan alat peraga patung pecah dan menerangkan konsep pecahan kepada teman-temannya. Setelah materi tersampaikan, selanjutnya siswa mengerjakan LKPD secara kelompok. Pada akhir materi yang saya sampaikan, saya melakukan refleksi yaitu dengan menggunakan media asli yaitu semangka. Kegiatan kelima yaitu melaksanakan evaluasi. Tahapan yang pertama yaitu mencari referensi penyusunan soal, yang kedua menyusun soal pada Microsoft Word, yang ketiga berkoordinasi dengan teman sejawat, yang keempat membuat akun kelas poin, yang kelima menyusun soal evaluasi pada kelas poin. Tahapan yang keenam yaitu membagikan link dan pin kelas poin, yang ketujuh memberikan penjelasan mengenai manfaat kelas poin, 8. Melaksanakan evaluasi pembelajaran menggunakan kelas poin, 9. Melakukan analisis nilai, dan yang terakhir yaitu melaporkan hasil evaluasi kepada mentor. Tahapan pertama dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran yaitu mencari referensi penyusunan soal yang baik dan benar. Tahapan yang kedua yaitu menyusun draft soal di Microsoft Word. Setelah itu saya berkoordinasi dengan teman sejawat mengenai soal yang akan dibuat untuk mendapat masukan. Setelah berkoordinasi dengan teman sejawat, lalu saya membuat akun pada kelas poin sebagai akun guru, dan selanjutnya saya menyusun soal-soal tersebut pada kelas poin. Setelah soal-soal evaluasi tersusun di kelas poin, selanjutnya saya melakukan evaluasi di kelas. Yang pertama, saya membagikan link dan pin kelas poin. Setelah itu, saya menjelaskan bagaimana cara menggunakan kelas poin, manfaat dari kelas poin untuk apa. Setelah semua peserta didik memahami apa itu kelas poin dan bagaimana cara menggunakannya, selanjutnya yaitu peserta didik melaksanakan evaluasi pembelajaran menggunakan kelas poin dipandu dengan saya sendiri. Dengan kelas poin ini, nantinya peserta didik dapat mengetahui nilainya secara langsung atau secara live pada aplikasi kelas poin tersebut. Pelaksanaan evaluasi selesai, selanjutnya saya menganalisis nilai dan melaporkan kepada mentor untuk rencana tindak lanjut ke depan. Rangkaian kegiatan demi kegiatan telah terselesaikan. Berikut testimoni dari Bapak Kepala Sekolah, Guru SD Negeri 1 Pantaran, dan peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Pantaran. Pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Saryono yang sedang melaksanakan latsar alhamdulillah cukup bagus, dan karena menggunakan alat peraga papan patung pecah, ya sebuah singkatan dari papan hitung pecahan. Apa yang telah dilakukan dengan alat peraga sangat membantu siswa untuk lebih mengerti, dan alhamdulillah sudah dilaksanakan dan sangat dimengerti oleh siswa. Demikian, terima kasih Pak Sono, mudah-mudahan ke depan akan yang disampaikan Pak Saryono sudah baik karena sudah menggunakan alat peraga sehingga anak-anak mudah memahami dalam pembelajaran saya tentang pembelajaran Pak Saryono yang kemarin dilakukan sangat menarik, inovatif, dan menyenangkan. Anak-anak jadi tertarik dan sangat menyenangkan. Yang menyenangkan apanya? Pembelajaran hari ini, Mas?
Demikianlah video laporan aktualisasi dan habitus saya selama di SD Negeri 1 Bantaran Korwil Sam Gili Bangun. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.